Halo Sobat Esi, salam sukses luar biasa. Kenalkan, nama saya Nika Darmayanti, saya dari Kulineri A Nusa Dua. Di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi saya. Yang pertama yaitu Robert Budi Hartono. Beliau lahir pada tanggal 28 April 1941, adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan di Jarum yaitu O Wei Guan. Robert merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Kakaknya bernama Michael Bambang Hartono. Pada tahun 2025, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Budi Hartono dan Bambang Hartono menduduki peringkat pertama dengan total kekayaan 47,7 miliar dolar. Budi Hartono sendiri menduduki peringkat ke-6 di dunia dengan total kekayaan 23,3 miliar dolar. Selain di Jarum, Robert dan Michael adalah pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia atau yang bisa kita kenal BCA. Mereka berdua melalui Varindo Holding Ltd menguasai 51% saham BCA. Selain itu, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah properti diantaranya memiliki Grand Indonesia dan perusahaan elektronik. Salah satu bisnis grup di Jarum di sektor ini bergerak di bawah bendera Polytron yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Namun selama perjalanan Budi Hartono di Jarum pernah hampir lenyap akibat kebakaran. Tepatnya pada tahun 1963, tidak putus asa ia dan sang ayah pun membangun kembali perusahaan tersebut hingga memodernisasi peralatan pabrik mereka. Di tahun yang sama, yakni pada tahun 1943, sang ayah yaitu O Wei Guan meninggal dunia, sehingga bisnis di Jarum diwariskan ke kedua anaknya, yakni ke Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Setelah hampir putus asa, mereka mulai mengekspor produk ke luar negeri. Selang beberapa tahun, yakni pada tahun 1975, mereka memproduksi dan mempertahankan produk rokok di Jarum Filter, dan tahun 1981 mengeluarkan merek rokok di Jarum Super. Di Jarum kini menjadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia, bahkan sampai berhasil memiliki lebih dari 75.000. Dan hal yang membuat saya sangat terinspirasi oleh Budi Hartono yaitu prinsip hidupnya, yakni kerja keras dan percaya diri, investasi, percaya pada nasib dan keberuntungan, lalu memiliki kemampuan bersosialisasi. Yang kedua adalah Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim adalah seorang pengusaha kebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo KH Maruf Amin yang dilantik pada 2023 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transformasi dan penyediaan jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Kerja kerasnya dalam membangun usaha diawali dengan pengalamannya yang sering menggunakan ojek ketika Nadiem lebih memilih naik ojek karena mobilitas motor yang dapat tembus kemacetan terpanjang sekaligus. Tinggal di Jakarta selama bertahun-tahun membuatnya harus naik ojek adalah pilihan yang terbaik. Nadiem pun mengobrol dengan tukang ojek yang mengeluh padanya susah mendapatkan penumpang. Ojek-ojek itu menunggu di pangkalannya dan jarang mendapatkan penumpang. Mungkin salah satu alasannya karena ojek pangkalan juga sering memasang tarif yang seenaknya. Dari sanalah kisah sukses Nadiem Makarim memulai bisnis Gojek yang kini menjadi salah satu perusahaan ternama Indonesia. Ia memulai Gojek pada tahun 2011. Pada saat itu, Gojek tidak terlalu sukses karena internet belum secanggih hari ini. Pesanan untuk ojek pun masih menggunakan SMS, sehingga akhirnya aplikasinya kian berkembang. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa kehadiran ojek online akan diterima di seluruh Indonesia.
naik aja nggak sekarang mudah dengan hanya mengandalkan aplikasi. Ongkosnya pun bisa langsung dilihat sebelum melakukan pesanan, jadi penumpang tidak akan merasa berat di ongkos. Selain mengantar penumpang, ojek online juga bermanfaat untuk antar pesanan makanan dan barang. Jasa antar ini membuat UMKM semakin bertumbuh. Di Indonesia, satu perusahaan yang didirikan berhasil membawa perubahan besar bagi banyak orang. Karena hal inilah yang membuat saya sangat terinspirasi oleh beliau. Lalu yang ketiga adalah Stephen Jobs. Stephen Paul Jobs lahir pada 25 Februari 1955. Adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri, pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple. Jobs juga sebelumnya menjabat sebagai penjabat eksekutif Pixar Animation Studios yang menjadi anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah mengambil alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995. Pada akhir 1970-an, Jobs bersama pendiri pendamping Apple Steve Wozniak, Mike Markula, dan lainnya merancang, mengembangkan, dan membesarkan salah satu jajaran komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial, yaitu seri Apple II. Pada awal 1980-an, Jobs termasuk orang-orang yang pertama kali melihat potensi komersial dari antara muka penggunaan grafis yang digerakkan Tetikus PARC Pro yang kemungkinan mendorong pembuatan Macitong. Setelah kalah melawan keputusan Dewan Direktur tahun 1984, Jobs mengundurkan diri dari Apple dan mendirikan NeXT, kemudian perusahaan pengembangan platform komputer yang berkesimpungan dalam pasar pendidikan tinggi dan bisnis pembelian NeXT oleh Apple pada tahun 1996 membawa kembali Jobs ke perusahaan yang ia dirikan bersama, dan ia menjabat sebagai CEO-nya sejak 1900 hingga tahun 1986. Ia mengambil alih divisi grafis komputer Lucasfilm yang kemudian menjadi Pixar Animation Studios. Ia menjadi CEO dan pemegang saham terbesar sebanyak 50,1% sampai diambil alih oleh The Walt Disney Company tahun 2006. Karena itu pula, Jobs menjadi pemegang saham perorangan terbesar di Disney sebanyak 7% dan anggota Dewan Direktur Disney. Setelah mengundurkan diri sebagai CEO pada tahun 2004, Agustus 2011, Jobs terpilih sebagai Ketua Dewan Direktur Apple. Pada 5 Oktober 2011, sayang sekali Stephen Jobs meninggal dunia di California pada usia 66 tahun. 7 tahun setelah diagnosis menderita kanker pankreas. Pada waktu kematiannya, ia dikenal luas sebagai seorang visioner, perintis, dan jenius dalam bidang bisnis, inovasi, dan desain produk. Dan orang yang berhasil mengubah wajah dunia modern, merevolusi 6 industri yang berbeda. Kematiannya dianggap sebagai kehilangan besar bagi dunia oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Sekian penjelasan saya mengenai 3 tokoh yang menginspirasi saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Salam sukses luar biasa.